Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Safira Putri. Saya berasal dari program studi D4 Sistem Informasi Bisnis kelas 1B nomor absen 22. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan serta memberikan pendapat saya tentang salah satu teknologi yang saya temukan yang ada pada saat ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang saat ini sudah banyak sekali ada di kalangan masyarakat, yaitu teknologi AI. Teknologi masa kini telah mengalami perkembangan yang luar biasa, mengubah cara hidup, bekerja, serta berinteraksi. Perkembangan teknologi masa kini juga mencakup revolusi dalam pemrosesan data besar atau yang kita kenal dengan istilah big data, yang memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tren dan perilaku manusia. Dengan makin banyaknya perangkat yang terhubung dan jumlah data yang dihasilkan setiap harinya, teknologi analitik dan kecerdasan buatan telah menjadi kunci dan mengubah data ini menjadi pemahaman yang berharga. Semua hal ini menggambarkan betapa teknologi masa kini telah menjadi tulang punggung dari era informasi yang sedang kita nikmati saat ini. Salah satu aspek paling menarik dan memengaruhi dari perkembangan teknologi masa kini adalah kemajuan artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI, yang menghadirkan komputasi cerdas dan otomatisasi yang makin mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi apa itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia dengan menggunakan algoritma dan komputasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. Saat ini, AI telah membuat terobosan besar dalam berbagai industri. Tujuan utama dari AI adalah membuat komputer mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. AI sebagai otak buatan memproses apa yang ia lihat, misal gambar, video, atau apa yang ia dengar, dengan data-data lain yang dapat menjadi informasi dan juga dapat digunakan untuk menentukan kegiatan berikutnya. Mungkin ada orang awam bertanya, bagaimana sih bentuk AI itu, mengapa sangat cerdas? Nah, jadi bentuk AI sendiri adalah codingan yang dikoding dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian tujuan dari penggunaan teknologi AI ialah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi AI digunakan untuk membantu manusia dalam berbagai bidang, seperti pengembangan robot industri, sistem otomatisasi, dan pengendalian proses, pengolahan data besar, analisa bisnis, aplikasi, serta di bidang kesehatan ataupun pendidikan. Contohnya penggunaan AI sendiri dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya ada asisten virtual atau seperti Siri, Alexa, atau Oke Google, dan penggunaan lainnya seperti GPS, navigation, filter dalam Instagram atau TikTok, keyboard virtual yang bisa membuat autocorrect, banking, ChatGPT, dan lain-lainnya. Oke, setelah mengetahui apa itu AI, di sini saya akan menjelaskan opini saya atau pendapat saya tentang AI ini sendiri. Jadi menurut saya AI ini sendiri itu sangat membantu dalam kehidupan manusia sekarang di zaman digital seperti saat ini, karena teknologi AI ini sangat meningkatkan efektivitas dari kegiatan-kegiatan manusia di berbagai kehidupan, di berbagai bidang tentunya, dari bidang industri, layanan kesehatan, transportasi, dan masih banyak yang lainnya. Dan dengan adanya AI ini, justru kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia jauh terasa lebih ringan, lebih efektif, tidak memakan waktu yang lama. Untuk organisasi atau perusahaan sendiri, AI ini mampu untuk mengolah big data atau data besar. Dia mampu
memproses data yang lebih besar dengan lebih akurat dan lebih cepat. Kemudian untuk misalkan di dalam kehidupan sehari-hari di handphone kita saja, itu handphone kita dibekali dengan kenyamanan dan kemudahan yang ada. Mungkin dengan adanya asisten virtual seperti Alexa, Siri, atau Google Assistant, itu sangat memudahkan manusia. Dengan kita berbicara saja, mereka sudah bisa melakukan apa yang kita inginkan. Oke, selain banyak sisi positif yang diberikan oleh AI, tapi di sini juga ada sisi negatifnya yang diberikan oleh AI. Menurut saya ada 3 dampak negatif dari AI. Yang pertama ini adalah yang sekarang ini banyak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, yaitu adalah penggantian pekerjaan manusia. Dengan semua dari dibekali dengan AI, semua pekerjaan itu menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan justru itu akan berpotensi untuk mengurangi lapangan pekerjaan manusia. Dan itulah yang nanti dampaknya juga mungkin akan terjadi kesenjangan ekonomi. Dan yang kedua adalah tentang privasi dan keamanan data, karena AI ini melibatkan pengumpulan data-data yang besar. Jadi informasi pribadi itu dapat diekspos atau disalahgunakan. Takutnya seperti itu. Jadi perlindungan data yang kuat serta kebijakan privasi harus diperlukan dan ditegaskan untuk masalah ini agar data tetap aman, lebih safety. Dan menurut saya yang ketiga adalah tentang ketergantungan. Jadi semakin luasnya AI dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang, itu bisa menjadikan kita menjadi semakin tergantung atau bergantung kepada teknologi tersebut. Ini dapat menjadi masalah, terutama ketika nanti pada suatu saat mungkin saja terjadi kegagalan sistem yang tidak diinginkan, ya jadinya akan ada kericuhan itu yang biasanya kita bergantung dengan AI. Tiba-tiba kalau misalkan terjadi masalah yang tidak diinginkan, nggak ada AI, manusianya itu sendiri yang bingung. Oke, jadi kesimpulannya dari AI ini, AI atau kecerdasan buatan ini memiliki dampak positif dan negatif tentunya dalam kehidupan sehari-hari. AI ini sangat membantu, tapi juga perlu diwaspadai atas dampak-dampak negatifnya atau yang mengkhawatirkan. Dan penting bagi kita untuk mengatur penggunaan AI dengan bijaksana dan mempertimbangkan setiap dampak negatif dan dampak positifnya. Oke, jadi sekian video yang bisa dapat saya buat dan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.